Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait latar kesejarahan, situasi politik Jazirah Arab terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini atau tempat Muhammad tampil dengan pekabaran ilahinya pada abad ke-7 perhitungan tahun Masehi sebenarnya terletak di pojok kultural yang mematikan. Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik. Perebutan kekuasaan kedua imperium adidaya di atas memiliki pengaruh nyata terhadap situasi politik di Arabia ketika itu. Lalu menjelang lahirnya Nabi Muhammad, penguasa Abisina di Yaman, Abraham atau lebih populer dirujuk dalam literatur sebagai Abraha, melakukan invasi ke Mekah, tetapi gagal menaklukkan kota tersebut lantaran epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya. Upaya kedua imperium adik kuasa itu dalam rangka memperoleh kontrol politik atas Jazirah Arabia biasanya dilakukan secara tidak langsung, seperti dengan jalan mendukung penguasa-penguasa kecil di perbatasan kawasan tersebut. Pada permulaan abad ke-7, Persia mencatat serangkaian kemajuan berani dalam upaya perluasan pengaruh politiknya. Pada 611 bala tentaranya berhasil menaklukkan kota Raha, kemudian bergerak ke selatan dan menundukkan satu demi satu wilayah Imperium Bizantium. Perebutan kekuasaan berkepanjangan antara Bizantium dan Persia seperti telah diutarakan mendapat perhatian serius dari orang-orang Arab ketika itu lantaran relevansi politiknya yang nyata terhadap mereka. Selanjutnya yaitu kehidupan di Jazirah Arab. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan milieu dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kafilah-kafilah dagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara di musim panas. Perdagangan dan urusan-urusan finansial yang bertalian dengan menjanjikan satu-satunya penghasilan bagi penduduk kota Mekah. Bahkan secara ekonomis, hampir setiap orang menaruh minat yang besar pada kafilah-kafilah dagang. Namun di tengah-tengah masyarakat niaga ini, sebagaimana halnya dalam masyarakat niaga pada umumnya, muncul masalah-masalah akut bertalian dengan disequilibrium dan pergerakan dan pergolakan sosial. Praktek-praktek jurang pemisah antara yang kaya dan miskin juga telah mengancam kohesi sosial masyarakat Mekah. Al-Quran menyinggung kecurangan yang dilakukan pedagang-pedagang Mekah dan takar-menakar dan timbang-menimbang serta praktek riba yang merupakan fenomena umum di Mekah maupun di Madinah. Sementara eksistensi sejumlah orang tertindas serta neraka, perbudakan dan orang-orang sewaan juga memiliki andil dalam memperlebar kesenjangan sosial di Mekah. Selanjutnya yaitu suasana keagamaan. Sebagaimana telah dikemukakan di oase-oase sekitar Madinah, Taimah, Fadak, Khaybar, Wadi Al-Qura, dan di kota itu sendiri serta Yaman terdapat sejumlah pemukiman Yahudi. Keberadaan orang-orang Yahudi di Arabia mungkin bisa ditelusuri mulai abad pertama Masehi. Penaklukan Yerusalem oleh Kaisar Titus sekitar tahun 70 serta penumpasan pemberontakan Bar Kokhba sekitar 135 barangkali telah membuat sejumlah orang Yahudi di kota tersebut terpaksa meninggalkan negerinya untuk menggembara dan kemudian menetap di Arabia. Berbeda dengan kaum Yahudi, yaitu orang-orang Kristen di Arabia memiliki posisi yang tidak begitu baik ditinjau dari sisi difusi dan kohesinya. Pengikut-pengikut Isa Al-Masih ini tidak terkonsentrasi di oase-oase. Meskipun demikian, agama Kristen memiliki sejarah pengikut dari kalangan orang Badui yang tinggal di dekat perbatasan Syria dan di Yaman.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan historis seperti ini, beberapa penulis barat modern telah mengajukan sejumlah spekulasi sehubungan dengan situasi keagamaan di Arabia dalam kaitannya dengan gagasan-gagasan religius Yudeo-Kristiani. Bahwa ajaran-ajaran tradisi Yudeo-Kristiani telah dikenal oleh kebanyakan orang Arab adalah suatu kenyataan historis yang tidak dapat dipungkiri siapapun. Al-Quran sendiri mengkonfirmasi hal ini dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu berkata, apakah kita akan hidup kembali setelah kita dan bapak-bapak kita menjadi tanah? Sesungguhnya hal ini telah dijanjikan kepada kita dan bapak-bapak kita di masa lalu. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan masa silam. Kutipan dari Al-Quran ini memang memperlihatkan oposisi yang ditunjukkan orang-orang Arab Mekah pada ajaran kebangkitan kembali manusia yang dibawakan Nabi, yaitu Islam. Secara ketat, masalah keagamaan di Arabia pada umumnya adalah politisme, sekalipun kebanyakan orang Arab mengakui dan menimpa gagasan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta dan manusia, yang menundukkan matahari dan bulan, serta yang menurunkan hujan, lalu dengannya dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Dari kepercayaan politeisme di atas, di mana Allah dipandang sebagai Tuhan tertinggi di samping Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa lain yang lebih rendah. Individu-individu tertentu di Arabia bergerak kepada kepercayaan terhadap satu Tuhan saja. Gagasan Yudeo-Kristiani terutama tentang monoteisme barangkali turut memberi andil pada munculnya kesadaran keagamaan tersebut. Selanjutnya itu kehidupan Nabi Muhammad. Muhammad SAW didirikan di Mekah sekitar 570 Masehi di tengah-tengah keluarga atau klan Bani Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut. Ayahnya yaitu Abdullah adalah seorang pedagang sebagaimana profesi rata-rata orang Quraisy yang meninggal ketika ia masih berada dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Ketika berusia 6 tahun, ibunya menyusul kepergian ayahnya dan si kecil Muhammad lalu diasuh oleh kakeknya itu Abdul Muthalib. Sementara keyatiman dan kepapaan Muhammad dalam kehidupan awalnya dikonfirmasi Al-Quran dalam surat ke-93 ayat 6 sampai 8. Sekalipun Muhammad berasal dari Bani Hashim yang dihormati di Mekah, akan tetapi secara personal tampaknya ia sebelum pengutasan sebagai nabi tidak begitu diperhitungkan di kalangan penduduk kota tersebut. Hal ini bisa dilihat dari protes yang dikemukakan kaumnya ketika ia memperoleh wahyu Tuhan, sebagaimana direkam dalam Al-Quran dalam surat 43 ayat 31 yang berbunyi, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang kuat dari salah satu dari dua negeri, yakni Makkah dan Taif. Bagian Al-Quran lainnya bisa dijadikan indikasi tentang hal ini apabila disepakati bahwa kisah-kisah Nabi terdahulu pada faktanya merujuk kepada situasi yang dihadapi Nabi. Bagian Al-Quran tersebut adalah pada surat 11 ayat 91 yang mengisahkan protes yang dikemukakan kaum Nabi Syuaib kepadanya. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan, tetapi sungguhnya kami melihat bahwa kamu merupakan seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajamu, dan kamu bukanlah orang yang berwibawa di sisi kami. Itu mungkin sekilas tentang Nabi Muhammad.